Hai Zophilia, selamat datang kembali dalam program yang bakal menyajikan film-film bagus recommended, apalagi kalau bukan di Zofil, Zona Film. Nah, di episode kali ini, seperti biasanya nih, aku akan memberikan film-film recommended dari berbagai belahan dunia dan berbeda genre setiap episodenya. Tapi bukan cuma sekedar rekomendasi doang, di sini aku akan memberikan fakta menarik dari salah satu film yang akan aku rekomendasiin. So, stay tune terus. Oke Zophilia, di episode yang kelima ini, aku akan memberikan rekomendasi film Indonesia yang diadaptasi dari cerita Wattpad. Nah pastinya Zophilia nggak asing nih sama Wattpad. Jadi Wattpad ini adalah sebuah platform untuk menulis dan membaca sebuah cerita yang dibuat oleh penulis. Nah pastinya Zophilia penasaran kan kira-kira film apa aja? Di urutan kelima ada film Sin. Film ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Meta yang memiliki karakter yang banyak drama nih. Jadi ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Raga. Jadi Raga ini tipe-tipe cowok yang nggak suka drama gitu, nggak suka cewek-cewek banyak drama. Sampai akhirnya mereka berdua ini saling membenci dan karena saling membenci mereka malah timbul rasa suka dan akhirnya mereka malah berpacaran nih Zophilia. Nah selama menjalin hubungan mereka ini akhirnya menjalin hubungan yang nggak mulus karena keluarganya Raga ini menentang hubungannya dengan Meta. Dan akhirnya si Raga ini pun memutuskan hubungannya dengan Meta tanpa alasan yang nggak jelas nih. Sampai si Meta ini mencari tahu alasannya kenapa. Dan setelah ia mengetahuinya, ia pun memutuskan apakah ia harus merelakan hubungannya ataupun memperjuangkan cinta yang konsekuensinya ini adalah berbuat dosa. Kira-kira Zophilia bingung kan ceritanya seperti apa dan penasaran? Nah bisa dilihat nih trailernya. Hai pacar. Berapa banyak yang mau lo pacarin buat ngebuktiin ini? Ini soal Ameta Rinjani, anak angkat Om. Saya sudah memperingatkan kamu kan? Ikutin petunjuk orang tua kamu. Les. Kok Mama bisa menerima Meta secepat ini? Mama. Sentuh dia, lu mati. Di urutan keempat ada film Dignited. Film ini menceritakan seorang siswa yang bernama Alfi bersekolah di SMA Sanjaya. Jadi Alfi ini memiliki karakter sarkas, terus galak dan pendiam gitu Zophilia. Nah dengan karakter ini banyak orang menjulukinya dengan GGS alias ganteng-ganteng seram. Nah dengan karakternya seperti ini yang cukup membosankan, masih banyak cewek-cewek di sekolah ini yang menyukainya nih Zophilia. Nah sampai akhirnya di sekolah ini datanglah seorang siswi baru yang bernama Alana. Jadi Alana ini pindah sekolah sebenarnya alasannya karena trauma dengan mantan kekasihnya yang bernama Regan, yang merupakan anak motor jalanan gitu. Nah sampai akhirnya Alfi ini tahu bahwa si Alana ini memiliki trauma dengan mantannya yang bernama Regan. Si Alfi ini berusaha untuk melindungi si Alana. Nah kira-kira kelanjutannya seperti apa? Zophilia bisa tonton nih trailernya. Alana. Alfi. Berdiri di situ, hormat ke bendera. Sejak lo dateng, gue kena hukuman terus, tau gak lo? Kalau lo berisik lagi, lo mending pindah kelas. Atau sekalian pindah sekolah. Wah, apa lo? Oh, lu ternyata jagoan di sekolah. Apa lo? Lo masih gak nyangka kan kalau ternyata Alana mantannya Regan? Ngapain lo? Kamu mungkin gak bisa maafin kakakmu, tapi seorang ibu gak mungkin gak maafin anak-anaknya. Di urutan ketiga ada film Dear Nathan. Film ini mengisahkan seorang siswa yang bernama Nathan yang diperankan oleh Jeffrey Nicole dan Salma yang diperankan oleh Amanda Rawles. Jadi di film ini diceritakan mereka ini datang terlambat masuk
ketika upacara pertama kali di sekolah baru. Sampai akhirnya si Nathan ini membantu Salma untuk meloloskan diri dari pintu masuk sekolah. Dan sebenarnya di film ini diceritakan bahwa sebenarnya si Nathan ini memiliki karakter yang berbeda dengan Salma. Si Nathan ini termasuk siswa yang nakal dan sering ikut tawuran antar sekolah, sedangkan Salma termasuk anak yang baik dan juga membatasi diri dalam pergaulannya. Sampai akhirnya mereka berdua ini semakin akrab dan si Nathan ini menaruh perhatian dan menaruh hati kepada Salma. Dan akhirnya Salma pun juga menyukai si Nathan ini. Sampai akhirnya mereka ini pacaran dan memiliki hubungan yang baik. Dan si Salma ini membantu si Nathan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena si Nathan ini kan anaknya nakal ya di sekolah. Nah, namun usaha-usaha ini menimbulkan beberapa masalah nih Zofilia. Kira-kira seperti apa? Nih trailernya. Dear Nathan, ada kisah yang ingin aku sampaikan padamu tentang sebuah perasaan kaku yang bermetamorfosa seperti kupu-kupu. Kayak sinetron Korea aja. Lo perlu baca buku ini. Nanti kalau gue baca buku ini, gak ada waktu buat mikirin lu dong. Kenapa? Kalian pacaran? Kenapa? Mau pacaran juga sama gue? Mak, lo tau gak dia siapa? Itu Daniel, adik kembar Nathan. Kembar? Salma, dia cuma minta maaf. Maafin gue tuh, kita gak akan ketemu selamanya. Di urutan kedua ada film Mariposa. Film ini mengisahkan tentang Acha dan Iqbal yang merupakan murid yang terkenal berprestasi di sekolahnya. Nah, si Acha ini merupakan sosok yang ambisius untuk mendapatkan hati si Iqbal, namun si Iqbal ini memiliki karakter yang cuek dan dingin. Sampai si Acha ini penasaran nih sama sikapnya Iqbal dan melakukan berbagai cara untuk mendekati si Iqbal dan mendapatkan hatinya. Sampai akhirnya mereka ini dipertemukan dalam sebuah kompetisi cerdas cermat tingkat nasional, dan setelah kejadian ini banyak hal yang mereka dapatkan dan juga mereka semakin tahu nih apa yang harus mereka inginkan. Nah, kira-kira gimana ya kelanjutan kisah cinta Acha dan Iqbal? Trailernya bisa Zofilia tonton nih. Ke sekolah ini. 1 detik lihat Iqbal di perpustakaan Acha itu langsung suka sama Iqbal. Lupain Iqbal. Gak bisa. Gak akan pernah nyatu. Pantesan kamu gak konsen selama ini. Saat Olimpiade Sains nanti, tunjukkan kemampuan kamu, Bang. Ini bertingkah seakan-akan lo pacar gue. Acha yakin suatu saat Iqbal akan suka sama Acha juga. Ya udah terserah. Batu sekeras apapun bisa tembus sama air yang terus-menerus menetes, Man. Masalahnya nih batu nggak mau ditetesin sama lo. Murahan. Cinta itu emang ribet, tapi yang ribet itu yang bikin hidup kita seru. Acha! Kalau anak muda udah kenal cinta, pasti plan-plan sama tujuan hidupnya. Acha gak mau jadi ada salah paham, bahkan berharap lagi sama Iqbal. Iqbal tuh kayak kupu-kupu tahu, terkejar tapi nggak tergapai. Di urutan pertama ada film Gis dan An. Film ini mengisahkan tentang perjalanan kisah cinta anak muda untuk menemukan arti sebuah komitmen. Nah, seorang An yang diperankan oleh Hanggini merupakan sosok yang mandiri dan juga ingin berkomitmen nih, ia ingin mempertahankan hubungan yang begitu lama. Sedangkan ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Gis yang diperankan oleh Julia Roberts yang memiliki karakter yang misterius dan cukup didabak-dabakan nih Zofilia. Dan akhirnya pertemuan mereka yang tidak sengaja ini mereka ini berhadapan dengan berbagai masalah sampai akhirnya masalah ini seperti mereka itu harus LDR karena si Gis ini harus kuliah di luar negeri. Nah, kira-kira gimana kisah selanjutnya? Zofilia bisa tonton dulu trailernya nih. Jatuh cinta itu biasa saja. Sampai ketika untuk pertama kali aku bertemu dengannya. Nama panggilannya Gis, artinya dewa ya? Kok tahu? Karena gue suka baca. Surprise, dewa kejutan. Sampai ketemu lagi, Pria Kecil.
Selamat sayang, kamu keterima. Kamu tuh jangan kasih janji yang gak bisa kamu tepatin. 85% dari orang yang LDR tuh gagal. Aku nggak bakal kasih janji yang nggak bisa aku tepati. Aku suka cewek yang lebih mentingin nilai. Biar aku yang mentingin dia. Nah, Zofilia, itu dia tadi rekomendasi film Indonesia yang diadaptasi dari cerita Wattpad. Nah, pastinya menarik ya, Zofilia harus tonton. Nah, kali ini aku akan memberikan fakta menarik dari film Gis dan An. Di urutan pertama, film ini merupakan film yang ditulis oleh penulis terkenal Rintik Seduh. Nah, pasti Zofilia pecinta novel gak asing nih sama Rintik Seduh. Rintik Seduh yang biasa dikenal juga dengan Sana merupakan penulis novel yang menerbitkan banyak buku, salah satunya buku Kata, terus juga Gis dan An ini. Selain menulis novel, Rintik Seduh juga menerbitkan sebuah podcast yang beberapa kali memuncaki podcast terpopuler di Indonesia di platform Spotify. Nah, fakta menarik kedua, bahwa Hanggini dan Julia Roberts merupakan sepasang kekasih saat film ini dibuat. Nah, seperti yang diketahui nih, saat film ini diproduksi, Hanggini dan Julia Roberts memiliki hubungan kedekatan. Dan mereka ini wajar saja dalam aktingnya dalam film Gis dan An memiliki chemistry yang kuat. Sehingga kita bikin senyum-senyum sendiri nih ketika menontonnya. Fakta menarik ketiga, bahwa film ini sempat menjadi trending topik di Twitter. Nah, saat film ini ditayangkan, hashtag Gis dan An menjadi trending topik di Twitter. Nah, jadi film ini penonton memberikan dukungan nih, apakah An ini cocok dengan Bayu atau dengan Gis. Nah, kira-kira Zofilia tim yang mana nih? Fakta menarik keempat, bahwa film ini ditayangkan di Netflix. Nah, seperti yang diketahui nih, bahwa sebenarnya film Gis dan An ini akan ditayangkan di bioskop. Namun karena kendala pandemi COVID-19, akhirnya film ini ditayangkan di platform Netflix. Namun dengan begitu masih banyak antusias dari penonton hingga banyak penonton merasa film ini cukup memuaskan. Fakta menarik terakhir, bahwa Bintang Emon menjadi salah satu tokoh figuran dalam film ini. Seperti yang diketahui, bahwa film Gis dan An terdapat salah satu adegan di mana komika Bintang Emon menampilkan komedinya yang terlihat bahwa penonton cukup terhibur dengan aksinya ini. Oke Zofilia, itu dia tadi rekomendasi film Indonesia yang diadaptasi dari cerita Wattpad dan fakta menarik seputar film Gis dan An. Dan pastinya Zofilia harus tonton ya dari rekomendasi yang udah aku kasih tadi. Nah, jangan lupa saksikan terus Zofil, Zona Film hanya di channel YouTube Suska TV Official. Dan next, kira-kira kita bakal ngebahas film apa ya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa!